Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 14 dalam mata kuliah Kode Etik Psikologi akan menjelaskan atau mempresentasikan bab ke-13 mengenai psikoedukasi, pasal 69 dan 70. Anggota kelompok 14 terdiri dari Rizky Mimantoro, Atikah Dwi Fitrianingsih, dan Ulfa Damayanti. Oke, selanjutnya, apa itu psikoedukasi? Menurut pasal 69, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Pelatihan dan tanpa pelatihan menurut pasal 70. Yang pertama ada pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada buku kode etik bab ke-8 mengenai pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada psikoedukasi tanpa pelatihan. Psikoedukasi tanpa pelatihan artinya memberikan edukasi kepada khalayak ramai melalui media lisan maupun tulisan, seperti brosur atau iklan mengenai suatu permasalahan psikologis yang sedang banyak dialami oleh masyarakat di sekitar kita, agar bisa lebih memahami mengenai permasalahan psikologis yang ada. Dalam hal ini, yang bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat atau suatu komunitas adalah psikolog ataupun ilmuwan psikologi yang memahami mengenai metode edukasi. Tahapan yang dilakukan meliputi asesmen, perencanaan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Intervensi edukasi non-training akan dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, atau jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana edukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Contoh kasus dalam psikoedukasi. Lestari merupakan seorang psikolog yang bertugas di sebuah rumah sakit jiwa. Lestari mempunyai pasien yang sedang mengalami gangguan jiwa atau depresi yang sudah dinyatakan normal kembali atau sembuh setelah melakukan psikoterapi selama 10 minggu. Setelah selesai melakukan psikoterapi, pasien tersebut diperbolehkan pulang untuk kembali ke keluarganya. Pasien merasa senang, tapi setelah pasien kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya, ternyata dirinya masih dianggap sebagai orang sakit jiwa. Padahal pasien tersebut sudah merasa bahwa dirinya telah sembuh. Akhirnya penderita tersebut menjadi kambuh kembali dan merasa dirinya lebih nyaman berada di lingkungan rumah sakit jiwa, dan keluarganya tidak keberatan mengenai hal tersebut, karena mereka jauh lebih nyaman dengan tidak adanya pasien di rumah. Saat itu, keluarga pasien datang untuk mengantar anaknya kembali ke rumah sakit jiwa dan bertemu dengan Lestari. Lestari memberi pemahaman atau edukasi mengenai sikap yang seharusnya dilakukan terhadap seorang yang telah menjalani psikoterapi atau bagaimana cara mendampingi seorang yang mengalami depresi. Dengan cara kita tidak boleh menganggap orang tersebut masih mengalami gangguan jiwa, mengajak orang tersebut berbicara, mengajak berolahraga, dan membuat rutinitas baru agar orang tersebut termotivasi dengan keseharian yang menarik dan tertata sehingga terhindar dari serangan pola pikir lama yang menjadi penyebab depresi terjadi. Selain itu, penderita juga diberi edukasi dan penjelasan secara lisan agar tidak kambuh lagi dengan cara memberitahu agar tidak suka menyendiri, olahraga teratur, mengonsumsi makanan sehat, dan menjalani hidup lebih sederhana agar tidak mudah stres. Menekankan pada pasal 69 ayat 2 yang berbunyi tentang kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seorang setelah menjalani psikoterapi. Dan menekankan pada pasal 70 ayat 2 tentang tanpa pelatihan dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial kita, dan semoga penjelasan kami bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.